bagi Tuhan kita Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Kami datang memuji-Mu Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang pasti pernah mengalami masalah atau kesukaran walaupun di dalam bentuk yang berbeda satu sama lain. Apabila masalah itu dapat kita atasi dengan kekuatan kita, maka hati kita bisa tenang. Namun apabila tidak dapat kita atasi dengan kemampuan yang kita miliki, pada umumnya timbul rasa takut di dalam hati. Wajar. Adanya rasa takut itu menunjukkan bahwa kita adalah manusia yang terbatas, dan untuk itu kita memerlukan Tuhan yang tak terbatas. Namun apabila rasa takut itu kita biarkan, maka hidup kita akan dihantui, diintimidasi, diteror oleh rasa takut. Sehingga membuat kita menjadi orang yang paranoid atau parno, sedikit-sedikit takut. Hidup dihantui oleh rasa takut akan membuat hidup kita menjadi lumpuh dan berujung di dalam jurang keputusasaan. Namun tidak berarti bahwa kita tidak takut sama sekali. Tidak demikian. Karena hal itu malah menjerumuskan kita dalam tindakan yang gegabah atau sembrono. Yang benar adalah kita harus bersikap waspada dan berjaga-jaga. Seperti yang tadi saya utarakan bahwa kesadaran bahwa kita adalah manusia yang terbatas dan sangat memerlukan Tuhan yang tak terbatas akan menolong kita di dalam mengatasi rasa takut dan pada gilirannya akan mengalami pertolongan Tuhan indah pada waktunya. Hal itulah yang dialami oleh Raja Hizkia dan penduduk Yerusalem 2700 tahun yang lampau. Ketika kota Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda pada waktu itu, dikepung oleh Raja Sanherib dan tentara Asyur yang besar. Seperti yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 sampai 19 dan Yesaya pasal 36 sampai 37. Dan bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada umatnya dengan melepaskan umatnya dari kesesakan yang dialaminya. Peristiwa bersejarah ini yang menjadi latar belakang penulisan kitab Mazmur pasal 46 yang telah dan sedang menjadi pembahasan kita di sepanjang bulan ini. Pertolongan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan itulah yang kita perlukan di dalam menjalani hidup ini, terutama di masa sukar akibat pandemi ini. Pertolongan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan yang memungkinkan untuk kita hidup, memiliki pengharapan di tengah badai kehidupan. Karena Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang dapat dipercaya dan diandalkan melebihi apapun dan siapapun. Keyakinan ini harus ada di dalam diri kita. Untuk itu kita perlu memelihara iman agar tidak terintimidasi oleh keadaan dan kesulitan yang menghadang, khususnya di tengah kesukaran sehubungan dengan wabah pandemi di seluruh dunia saat ini. Iman yang membawa kita meraih hari depan yang indah seperti yang Allah janjikan. Untuk itu kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Mazmur pasal 46 ini. Allah di dalam kitab Mazmur pasal 46 ini memperkenalkan dirinya dengan menyebut secara langsung atau tidak langsung namanya. Ada 4 nama yang menggambarkan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang memungkinkan untuk kita mengalami keteduhan, keteguhan, dan damai walaupun di tengah badai sekalipun. 2 dari ke-4 nama seperti di dalam kitab Mazmur ini telah kita pelajari 2 minggu yang lewat. Nama yang pertama yang disebutkan di dalam Mazmur 46 ini adalah El Elyon. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah God Most High atau Allah yang Maha Tinggi. Nama yang kedua yang disebutkan secara langsung di dalam Mazmur pasal 46 ini adalah Jehovah Shammah
atau the Lord is there, yang artinya Tuhan hadir di situ. Kedua nama ini secara tidak langsung disebutkan di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Hari ini kita akan mempelajari nama Allah yang ketiga dan minggu depan kita akan mempelajari nama Allah yang keempat. Nama Allah yang ketiga di dalam Mazmur ini adalah Jehovah Sebaot. Di dalam bahasa Inggrisnya adalah the Lord of Hosts. Dan di dalam bahasa Indonesianya artinya Tuhan semesta alam. Nama ini disebutkan dua kali, yaitu di ayat yang ke-8 dan di ayat yang ke-12. Untuk itu saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari melihat ayat-ayat tersebut secara lebih lengkap dengan membaca Mazmur pasal 46, ayat 1 sampai 4, ayat 7 sampai 8, dan ayat 11 sampai 12. Demikian saya bacakan. Mazmur 46, ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ayat 7. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Ayat 8, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita adalah Allah Yakub. Perhatikan di ayat yang ke-8 serta ayat yang ke-12. Dijelaskan mengapa umat Tuhan, yaitu Raja Hizkia dan penduduk Yerusalem pada waktu itu, tidak perlu takut, tidak perlu terintimidasi, tidak perlu gentar menghadapi kesulitan yang lebih besar dari kemampuan mereka untuk mengatasinya ketika kota Yerusalem dikepung oleh tentara Asyur yang besar. Dijelaskan di situ alasan mengapa mereka tidak perlu ikut tergoncang walaupun kerajaan dan negara-negara lain, bangsa-bangsa lain telah ditaklukkan oleh Raja Asyur, oleh tentara Asyur. Alasan yang sangat perlu kita ketahui agar supaya di tengah masa yang sukar ini, yang sedang melanda seluruh dunia ini, kita dapat mengalami hal yang sama, yaitu tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak ikut tergoncang, bahkan kita mengalami damai di tengah badai. Dengan memperhatikan ayat yang ke-11 yang merupakan kalimat kunci dari Mazmur pasal 46 ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa agar di tengah masa sukar kita dapat hidup tanpa merasa berputus asa dan mampu memandang masa depan dengan penuh pengharapan, bahkan mengalami damai walau di tengah badai, maka ada tiga hal yang harus kita ketahui. Ketiga hal tersebut adalah, yang pertama, siapa yang menyertai kita. Bukan sekedar siapa diri kita, bukan sekedar apa yang kita miliki, bukan sekedar apa yang menjadi kemampuan kita, tetapi yang lebih penting adalah siapa yang menyertai kita.
Apabila di masa sukar yang sedang mereka alami, Raja Hizkia dan penduduk Yerusalem hanya bergantung kepada siapa diri mereka, apa yang mereka miliki, kemampuan apa yang ada pada mereka, pastilah mereka akan berputus asa. Sebab semua itu tidak sebanding dengan kemampuan dan kekuatan ancaman yang dialami oleh bangsa Israel dan Raja Hizkia akibat kepungan oleh tentara Asyur yang sangat besar. Oleh sebab itu di ayat yang ke-8 pemazmur berkata begini, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kalimat ini diulang untuk kedua kalinya di ayat yang ke-12. Pengulangan ini menunjukkan bahwa hal ini merupakan hal yang sangat-sangat penting, yaitu umat Tuhan kita perlu mengetahui siapa yang menyertai diri kita, yaitu Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam menyertai kita. Di dalam bahasa Ibrani, Tuhan semesta alam itu adalah Jehovah Sebaot. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya adalah the Lord of Hosts. Secara harafiah, kata Jehovah Sebaot itu artinya Tuhan bala tentara. Ini adalah sebutan untuk Allah yang berperang bagi umatnya. Dia adalah panglima dari tentaranya, yaitu para malaikat yang digambarkan seperti bintang-bintang di langit. Oleh sebab itu, Jehovah Sebaot juga berarti Dia adalah penguasa atas semua yang ada di dalam alam semesta ini. Dan atas dasar itulah, maka di dalam bahasa Indonesia kata Jehovah Sebaot ini diterjemahkan sebagai Tuhan semesta alam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta itu menyertai kita, maka kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu panik. Karena kita tahu bahwa di dalam segala keadaan kita tidak seorang diri, ada yang menyertai kita. Kita tidak sebatang kara, tetapi kita memiliki seorang teman yang dapat dipercaya dan diandalkan. You have got a friend. Anda memiliki seorang teman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita memiliki seorang teman. We have got a friend. Kita tidak seorang diri. Sekali lagi, bukan siapa diri kita, namun siapa yang menyertai kita. Itulah yang membuat kita tidak merasa takut. Bukan apa yang kita miliki dan apa yang menjadi kemampuan kita, namun seperti yang dikatakan ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12 tadi, siapa yang menyertai kita, yaitu Tuhan semesta alam. Itulah yang memungkinkan kita untuk mengalami damai di tengah badai. Hal itu pula yang saya alami ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Ketika itu saya hidup bersama dengan mama saya di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Setiap hari saya berangkat ke sekolah dan pulang dari sekolah sendirian melewati sebuah jalan. Setiap hari saya lakukan itu. Namun kalau malam hari, saya tidak berani melewati jalan yang sama seorang diri. Mengapa? Karena di samping lampu penerangan jalan banyak yang mati, jalan yang panjang itu sepi, gelap, dan tidak banyak rumah penduduk di situ. Kebanyakan lahan kosong dan banyak pohon besar. Hanya apabila saya melewati tempat itu bersama dengan mama saya atau kakak saya yang lebih dewasa, barulah saya tidak takut melewatinya di malam hari. Apalagi jika tangan saya dipegang oleh mereka, tenang hati saya. Penyertaan mereka membawa rasa damai dan ketenangan, menghapus ketakutan dari hati saya. Begitulah kalau kita menyadari siapa yang menyertai
kita dalam kehidupan ini, yaitu Tuhan semesta alam, Jehovah Sebaot, the Lord of hosts. Sebab kalau Dia, Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta itu yang menyertai kita, maka kegelapan yang segelap apapun tidak akan menakutkan kita. Kesulitan yang sebesar apapun tidak akan membuat kita berputus asa. Tantangan seberat apapun tidak akan membuat kita kehilangan pengharapan. Karena Dia, Sang Penguasa alam semesta itu menyertai kita. You have got a friend. Yang kedua, agar di tengah masa sukar ini kita dapat hidup di dalam damai, yaitu kita harus mengetahui sifat dari penyertaannya. Sifat dari penyertaan Sang Penguasa alam semesta, yaitu Allah kita. Dia yang menyertai kita, siap untuk melindungi kita. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12 tadi disebut, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pemazmur tidak berkata bahwa benteng yang memagari penduduk Yerusalem adalah tembok kota mereka yang kokoh. Semuanya itu tidak ada artinya dibandingkan dengan kekuatan tentara Asyur yang sedang mengepung Yerusalem. Pemazmur juga tidak berkata bahwa benteng yang memagari penduduk Yerusalem adalah tentara negeri Yehuda. Sebab dibandingkan dengan jumlah tentara dari kerajaan Asyur, maka kekuatan militer Yehuda sama sekali tidak berarti. Tetapi pemazmur berkata, kota benteng umat Allah ialah Allah Yakub. Allah dari nenek moyang bangsa Yehuda, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Allah yang sejati yang dapat diandalkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketahuilah benteng hidup kita bukanlah rumah yang megah dengan pagar yang berkawat duri, bukan. Benteng hidup kita bukanlah kekayaan. Benteng hidup kita bukanlah kekuatan dan kemampuan diri kita sendiri. Kubu pertahanan hidup kita bukanlah apapun dan siapapun, melainkan hanya Tuhan semesta alam. Itu sebabnya di ayat yang kedua, pemazmur berkata demikian. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah sebagai penolong dalam kesesakan di dalam bahasa Inggrisnya berbunyi demikian, a very present help in trouble. Artinya Allah itu sangat hadir dan selalu hadir di tengah-tengah kesesakan yang dialami oleh umatnya. Dengan kata lain, Dia tidak akan pernah meninggalkan umatnya sedetik pun. Dan juga Dia tidak akan pernah berdiam diri membiarkan umatnya menghadapi bahaya seorang diri. Ya, Dia adalah very present help in trouble. Penolong yang selalu hadir di saat kita mengalami kesulitan. Tuhan selalu hadir menyertai kita. Kehadirannya tanpa menunda-nunda, tanpa bertele-tele. Dia siap mengulurkan tangan untuk menolong kita umatnya. Sebagaimana yang kita ketahui di setiap rumah sakit pasti ada bagian UGD yang buka selama 24 jam dengan dokter jaga dan perawatnya. Kapanpun kita datang dengan masalah kesehatan, UGD siap untuk menerima kita. Dan pasti akan menangani persoalan kesehatan kita walaupun dengan peralatan yang terbatas, dengan SDM yang terbatas. Apabila manusia yang kemampuannya terbatas saja dapat siap siaga seperti itu, apalagi Tuhan yang tak terbatas, Tuhan yang tak pernah terlelap, Tuhan yang tak pernah tertidur. Dia adalah very present help in trouble, penolong yang hadir di saat umatnya menghadapi kesulitan. Oleh sebab itu, di tengah kesulitan, masa sukar yang seberat apapun,
hidup kita tidak akan terguncang karena sesungguhnya kita memiliki seorang teman yang siap mengulurkan tangannya menolong kita. Dia adalah Tuhan semesta alam, Jehovah Sebaot, the Lord of Hosts, Sang penguasa alam semesta yang tidak pernah meninggalkan kita. We have got a friend. Kita tidak seorang diri. Tuhan tidak berjanji bahwa jalan hidup kita selalu mulus, namun Dia berjanji untuk menyertai di sepanjang jalan hidup kita. Hidup disertai Tuhan tidak otomatis, semua berjalan mulus tanpa kesulitan. Namun yang pasti hidup disertai dengan Tuhan, tersedia pertolongannya indah pada waktunya. Dan apabila kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, ingat, jangan lupa diri. Jangan lupa diri, kita harus hidup mawas diri. Nah, bagian yang ketiga. Apabila kita di tengah masa sukar, kita tetap dapat mengalami damai. Di tengah masa sukar, kita tidak berputus asa. Di tengah kesulitan yang tak mampu kita atasi, kita tetap dapat memandang hari depan kita dengan penuh pengharapan. Yang ketiga yang perlu kita ketahui adalah kita harus tahu sikap yang diperlukan untuk menyadari penyertaan Tuhan. Sikap tersebut adalah diam. Diam bukan hanya secara jasmaniah kita tidak banyak bicara, tetapi juga diam secara batiniah. Hal itulah yang difirmankan oleh Tuhan sendiri di dalam ayat yang ke-11 dari Mazmur 46 ini. Saya akan bacakan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Nah, salah satu makna dari kata diam di situ atau be still dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Ibrani-nya adalah rapa, salah satu maknanya adalah to be quiet atau berdiam diri. Berdiam diri, tidak banyak bicara. Di dalam hal ini bukan hanya tidak bicara secara harafiah, kita tidak membuka suara kita, tetapi kita juga tidak bicara secara mental, yaitu tidak sibuk, tidak bicara dengan pikiran kita sendiri. Coba perhatikan, kalau kita sedang telepon dengan seseorang, bicara di telepon dengan seseorang, dan tiba-tiba ada orang lain di sekitar kita yang mendekati kita dan kemudian mengajak kita bicara, saya yakin kita tidak akan bisa menangkap atau memperhatikan dengan jelas apa yang disampaikan orang itu kepada kita. Bahkan kehadiran dia di dekat kita pun seringkali kita tidak menyadarinya. Bukankah kita pernah mengalami hal seperti itu? Demikian juga kalau kita tidak dapat berdiam diri di hadapan Tuhan yang menyertai kita, maka kehadirannya pun tidak dapat kita sadari. Sehingga kita tidak mengenali penyertaannya bersama dengan diri kita. Bukankah itu yang dialami oleh dua orang murid Yesus yang berasal dari Emmaus? Ketika mereka itu dalam perjalanan seperti yang dituliskan di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 16. Mereka sibuk bercakap-cakap sendiri, bertukar pikiran sendiri sehingga ketika Yesus mendatangi mereka, ikut nimbrung, mereka tidak mengenalinya, padahal mereka itu sedang berjalan bersama. Itu sebabnya kita perlu belajar untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Hal ini merupakan suatu disiplin yang perlu kita kembangkan di dalam hidup kita. Alkitab penuh dengan nasihat dan perintah supaya kita bersikap diam, berdiam diri, dan bersikap tenang di dalam hadirat Tuhan. Diam di dalam hadirat Tuhan, tenang di dalam hadirat Tuhan. Karena hanya dengan demikianlah kita bisa menyadari kehadirannya yang menyertai kita. Oleh karena itu, saya akan memberikan beberapa langkah praktis dan sederhana untuk kita berdiam diri di hadapan Tuhan.
Yang pertama, cari tempat yang terasa nyaman dan memungkinkan hati kita untuk bisa terbuka kepada Allah. Tempat itu tidak harus di luar rumah, tempat itu tidak harus di tengah hutan atau di gunung atau di luar kota, tempat khusus. Tempat itu bisa di rumah kita sendiri, mungkin satu ruangan tertentu yang mana kita tidak berinteraksi dengan orang lain di situ dan kita bisa berdiam diri, tidak terganggu dengan keberadaan orang lain, dan kita bisa menentukan waktunya mungkin di malam hari atau di pagi hari sekali ketika anggota keluarga kita yang lain sedang tidur. Nah, di situ kita perlu cari tempat yang tepat. Yang kedua, kita harus matikan gadget kita. Kita harus singkirkan hal-hal yang bisa menghalangi perhatian kita. Kita harus matikan televisi, kita harus off, matikan semua yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Kita perlu hening terhadap kebisingan di luar kita, maupun hening terhadap kebisingan yang ada di dalam pikiran kita. Dan yang ketiga, duduklah dengan nyaman dan tenang, dan mulai sadari kehadiran Tuhan yang menyertai kita. Hal ini dapat kita lakukan dengan kita merenungkan sifat-sifat Allah yang nampak melalui nama-namanya. Nama dan sifatnya yang telah kita pelajari antara lain adalah El Elyon, Allah yang maha tinggi, Jehovah Shammah, Allah yang hadir di situ, ataupun Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam. Dengan kita merenungkan itu, ataupun kita merenungkan ayat-ayat lain di dalam Alkitab tentang diri Allah sebagai gembala yang baik, sebagai kota pertahanan kita, sebagai tempat pertolongan kita, sebagai penolong, sebagai pribadi yang dapat diandalkan, sebagai kekuatan kita, kita dapat merenungkan keberadaan Allah dengan sifat-sifatnya. Nah, sementara kita melakukan itu, bisa saja pikiran kita melayang kemana-mana. Bisa saja pikiran kita mengembara kemana-mana, tidak usah khawatir. Arahkan kembali pikiran kita untuk merenungkan keberadaan Allah, sifat-sifat Allah tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita membiasakan diri, mengambil waktu untuk berdiam diri, baik di pagi hari, siang hari, dan malam hari, seperti tuntunan di dalam panduan ibadah harian, yaitu pada bagian waktu teduh di awal maupun di akhir ibadah, maka lama-kelamaan tidak akan sukar bagi kita untuk melakukannya. Nah, minggu depan kita akan membahas langkah ini lebih lanjut. Nah, kita punya waktu 1 minggu ke depan, gunakan kesempatan ini untuk mempraktekkan apa yang tadi sudah saya sampaikan. 1, cari tempat yang nyaman dan tenang, kita tidak terganggu oleh keberadaan orang lain. Yang kedua adalah matikan semua handphone, semua hal yang bisa mengalihkan perhatian kita sehingga kita tidak bisa konsen, kita tidak bisa fokus. Matikan itu semua, kita masuk dalam keheningan. Dan yang ketiga, duduklah dengan nyaman dan mulai sadarilah akan kehadiran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam materi ibadah harian kita, kalau Bapak, Ibu, saudara lakukan itu secara teratur, kalau Bapak, Ibu, saudara biasakan, coba biasakan step by step, tahap demi tahap, saya percaya kita tidak akan pernah rugi karena kita akrab dengan Tuhan semesta alam. Saya ulangi, kalau kita akrab dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami, kita tidak akan pernah rugi. Akrab dengan Tuhan tidak akan membuat hidup kita rugi, apalagi bangkrut. Kalau kita berteman, atau kita akrab dengan
tukang copet, mungkin kita akan mengalami kerugian. Kita lengah sedikit, dompet kita hilang. Kalau kita akrab dengan penipu, mungkin hidup kita akan babak belur. Tetapi kalau kita akrab dengan Tuhan, hidup kita tidak akan pernah rugi sekecil sekalipun. Karena kalau hidup kita akrab dengan Tuhan, hidup kita digambarkan seperti kota Yerusalem itu, yaitu tidak akan goncang di tengah badai sebesar apapun. Bersama dengan Tuhan dan hidup di dalam penyertaannya, kita akan mengalami damai di segala keadaan. Kita akan bisa merasakan keteduhan walaupun di tengah badai sekalipun. Karena kita tahu sesungguhnya kita tidak pernah seorang diri. You have got a friend. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, saya mengajak kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Kalau Tuhan semesta alam yang memegang hidup kita, percayalah hidup kita akan mengalami kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan semesta alam, sertailah umat-Mu melewati hari-hari di depan yang tidak pasti ini akibat pandemi. Karena di dalam penyertaan-Mu jiwa kami mengalami keteduhan.
Di dalam penyertaan-Mu kami akan melihat tangan pertolongan-Mu indah pada waktunya. Hanya di dalam penyertaan-Mu ada jaminan pemeliharaan dan perlindungan-Mu, sehingga hidup kami tidak akan tergoncang oleh derasnya badai kehidupan, melainkan kami dapat mengalami sela, damai di tengah badai. Anugerahilah kami kepekaan terhadap kehadiran-Mu yang menyertai kami di setiap saat, di setiap hari, di setiap peristiwa. Sehingga kami tidak perlu takut akan masa depan kami. Kami tidak perlu khawatir akan masa depan keluarga kami. Kami tidak perlu cemas akan masa depan pekerjaan kami. Karena kami percaya di dalam penyertaan-Mu kami memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memohon penyertaan-Mu di setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghidupkan kembali roda perekonomian bangsa kami yang terpuruk akibat pandemi. Tolonglah dengan hikmat-Mu yang melampaui segala pengetahuan untuk setiap kebijakan yang diambil di dalam menata kembali kehidupan bangsa ini. Anugerahkanlah perlindungan-Mu bagi para tenaga medis dalam merawat pasien yang terpapar. Berkatilah dengan kesembuhan untuk setiap korban yang sedang dirawat di rumah sakit. Sertailah perjuangan bangsa kami, ya Tuhan semesta alam, agar pandemi ini segera berakhir. Di dalam nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.